Bab 2559. Demi kebaikanmu. Mileye juga sedikit bingung. Ini membunuh. Dalam kesannya, Quincy memiliki temperamen yang sangat baik dan jarang marah. Oleh karena itu, dia tidak menyangka bahwa Quincy benar-benar akan membunuh Qianji ini. Tidak hanya Mileye, tetapi juga Harvest Qian langsung membatu di tempat. Bunuh saja seperti ini. Tidak menghormati sedikit pun. Setelah membunuh Qianji, mata Gusni tertuju pada Harvest Qian dengan ekspresi buruk di wajahnya. Harvest Qian menoleh untuk melihat Quincy dengan wajah yang sangat jelek. Ketua pavilion, apakah ini benar-benar seperti ini? Quincy tersenyum kecil. Penguasa kota, aku membawa temanku ke domain tak terbatas. Tetapi putramu diam-diam menyelidikinya. Tidak hanya itu, tetapi juga dengan sengaja meminta anak buahnya untuk mencari masalah untuknya. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Penguasa kota, aku benci ini. Harvest Qian menatap Quincy, menahan amarahnya. Apakah dia pantas mati? Quincy menghela nafas dengan suara rendah. Penguasa kota, setelah mendirikan pavilion Xianbao, kamu memberiku kemudahan. Jika bukan karena ini, aku tidak akan muncul hari ini. Apakah kamu pikir aku merugikanmu dan kota keberuntungan dengan maju ke depan? Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Aku menyelamatkanmu dan kota keberuntungan. Setiap orang harus mengatakan, semua orang terlihat sedikit aneh saat ini. Membunuh putra seseorang dan mengatakan itu untuk kebaikannya sendiri. Saat ini, menara kecil menghela nafas dengan suara rendah, menakutkan sekali. Hanya dia yang mengerti apa arti Quincy saat ini. Qianji belum mati, konflik antara Mileye dan Qianji pasti akan meningkat. Qianji juga merupakan generasi kedua. Dengan hati yang sombong, bagaimana dia bisa ditundukkan oleh orang lain? Begitu konflik meningkat, antara Qianji dan Mileye, pasti hanya ada satu yang hidup. Mileye tentu saja juga mengerti maksud Quincy. Dia berjalan ke sisi Quincy, dan dengan lembut menarik lengan baju Quincy dengan tangan kanannya. Sedikit tidak puas, kamu membuatnya terdengar seperti aku orang jahat. Quincy berkedip, aku mengerti seluk-beluknya. Klan iblis yang pertama kali mengganggumu dan kota keberuntungan ingin menarik perhatian dan menjual penguasa 5 elemen untuk menyelamatkan muka dan Qianji ini. Seperti yang kamu katakan, hanya ingin mengujimu dan kemudian membuatmu sedikit kesulitan untuk menguji kedalamanmu. Jika kamu memiliki latar belakang rata-rata, dia akan terus mengincarmu, bahkan dengan biaya berapapun membunuhmu. Mileye terdiam. Quincy menoleh untuk melihat Harvest Qian, penguasa kota. Jika kamu merasa tidak puas, kamu dapat bergerak sekarang, dan aku, pavilion Xianbao, akan menemanimu sampai akhir. Harvest Qian terdiam lama, dan berkata, apa yang dikatakan ketua pavilion adalah kesalahpahaman. Sekarang kesalahpahaman diselesaikan, tidak apa-apa. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Quincy tersenyum dan tidak berbicara lagi. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tidak takut akan balas dendamnya? Quincy tersenyum dan berkata, dia tidak takut padaku, dia takut pada Gusni. Kekuatan Gusni membuatnya merasakan bahaya, jadi dia tidak berani melakukannya. Mileye melirik Gusni, dan berkata, kenapa dia tidak takut padamu? Menurutku kamu yang paling berbahaya. Quincy berkedip, karena aku tidak berlatih. Aku tidak memiliki tingkatan alam. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bukankah kamu benar-benar pandai berkelahi? Quincy mengangguk, tidak, namun, aku tahu segalanya tentang tingkatan alam dengan baik dan aku juga tahu apa yang ada di luar tingkatan alam. Tidak hanya itu, aku masih menulis alam pemahaman Taoisme. Aku ingin membuat sistem pelatihan yang lengkap. Mileye.
Quincy berkata lagi, sebenarnya, banyak orang tidak tahu bahwa aku memiliki banyak harta yang kuat. Mileye sedikit bingung, mengapa? Quincy berkedip, karena aku tahu, kebanyakan dari mereka sudah mati. Tentu saja, kecuali kamu, Mileye. Pada saat ini, ketua klan-klan iblis Werbon di samping hendak melarikan diri, dan Mileye melihat langsung ke Werbon, ingin pergi. Werbon menatap Mileye, apa, kamu masih ingin membunuhku? Mileye tertawa, bukankah yang kamu katakan tidak masuk akal? Suara itu jatuh, dan dia langsung menghilang di tempatnya. Seberkas cahaya pedang menembus lapangan. Di kejauhan, Werbon menyipitkan matanya sedikit, terserah kamu. Suara itu jatuh dan dia juga menghilang di tempatnya. Boom! Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak dari lapangan dan saat berikutnya, keduanya mundur bersamaan. Namun, saat Mileye terbang, pedang biru gaib di tangannya langsung menghilang. Di kejauhan, mata Werbon tiba-tiba menyusut dan dia membanting ke depan dengan tangan kanannya, kekuatan yang menakutkan keluar dari tinjunya. Boom! Sepotong cahaya pedang terdistorsi dan pedang biru gaib ditiup tepat di depan Mileye, tetapi tangan kanan Werbon benar-benar terbelah, tetapi adalah tulang. Werbon melirik tangan kanan yang retak dan tatapan ganas melintas di matanya. Dia memandang Mileye di kejauhan dan perlahan mengangkat tangan kirinya. Saat berikutnya, langit berbintang di sekitarnya mendidih. Pada saat ini, beberapa master misterius tiba-tiba muncul dalam kegelapan, dan master misterius ini segera mulai memblokir ruang dan waktu di lapangan. Jika pertempuran master tingkat ini tidak menghalangi ruang dan waktu di sekitarnya, itu dapat langsung menghancurkan domain tak terbatas. Kekuatan penghancurnya terlalu kuat. Di kejauhan, Mileye berdiri memegang pedang dan pedang biru gaib di tangannya sedikit gemetar. Pada saat itu, Werbon memiliki tatapan ganas di matanya, mati. Suara itu jatuh dan tangan kirinya tiba-tiba menamparkan ke depan. Boom! Pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari ruang dan waktu di atas kepala Mileye. Dalam sekejap, area ruang waktu tempat Mileye berada langsung hancur berkeping-keping. Dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya. 3 pedang dalam 1. Selain itu, ketiga pedang itu semuanya adalah perubahan kuantitatif. Segera setelah ketiga pedang dilepaskan, mata Quincy berbinar di kejauhan, menarik. Boom! Pada saat ini, sebatang cahaya pedang tiba-tiba meledak dari depan Mileye. Cahaya pedang yang kuat mengoyak segalanya dan ruang waktu di sekitarnya yang awalnya diblokir langsung hancur. Saat berikutnya, sesosok mundur dengan liar. Itu Werbon. Werbon mundur puluhan ribu kaki jauhnya dan begitu dia berhenti, sebuah pedang menembus alisnya tanpa peringatan. Werbon langsung membeku. Dikalahkan. Mileye menatap Werbon dan hendak membiarkan pedang biru gaib menyerap jiwa Werbon. Pada saat ini, gelombang nafas dahsyat tiba-tiba muncul di lapangan dan detik berikutnya, pedang biru gaib dalam tubuh Werbon langsung diguncang oleh kekuatan misterius dan saat berikutnya, Werbon ditusuk menjadi pedang dengan pusaran air hitam. Pada saat yang sama, di langit, bayangan memadat dengan tenang. Mileye menatap bayangan alam ilusi, sedikit mengernyit. Penguasa 5 elemen. Selain itu, Pak Tua Zhang yang selama ini diam tiba-tiba angkat bicara. Penguasa 5 elemen. Ini adalah tingkat dengan penguasa waktu. Mileye memandang penguasa 5 elemen dan tidak berbicara. Penguasa 5 elemen juga menatap Mileye, kamu sombong. Mileye tersenyum dan berkata, apa maksudmu dengan itu? Sepertinya orang-orangmu datang untuk membunuhku, kan? Penguasa 5 elemen memandang Mileye dengan dingin,
meridian bawaan, kamu punya kehidupan dan kamu tidak punya kehidupan untuk dinikmati. Setelah berbicara, dia melirik Quincy di sampingnya, lalu berbalik dan pergi. Di samping Quincy, Gusni sedikit mengernyit, pisau di sarungnya bergetar sedikit dan hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Quincy. Quincy tersenyum dan berkata, "Lupakan. Kita masih punya urusan." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye. "Aku menemukan bahwa metode kultivasimu memiliki banyak kekurangan. Jika kamu mau, aku dapat mengobrol denganmu untuk meningkatkan tingkatan alam dan kekuatanmu." Mendengar ini, Mileye buru-buru berkata, "Tentu saja aku tidak keberatan." Quincy tersenyum dan berkata, "Ikutiku." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di sisi lain, Gusni hendak mundur diam-diam. Pada saat ini, Quincy melirik Gusni, "Apa yang akan kamu lakukan?" Gusni ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Makan." Quincy memelototi Gusni, "Kamu ingin membunuh penguasa 5 elemen." "Mileye," Gusni berkata dengan suara yang dalam. Sebelum dia pergi, dia melirik ketua paviliun dan bawahan melihat sinar jiwa pembunuhan di matanya. Quincy memutar matanya ke arah Gusni lalu berkata, "Jadi, kamu akan membunuhnya?" Gusni mengangguk. Quincy mengangguk sedikit. "Gusni, mulai sekarang, aku akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya, tanpa perintahku, kamu tidak boleh menembak sesuka hati, apalagi merasa bisa bertarung, karena masih banyak yang bisa kamu lawan. Kamu terlalu impulsif. Jika kamu bertemu beberapa Master Super, amarahmu akan membunuhmu, mengerti?" Gusni sedikit mengangguk, "Mengerti." Quincy menghela nafas dengan suara rendah. Dia menoleh untuk melihat Mileye, "Tuan Muda Ye." Mileye tersenyum dan berkata, "Panggil saja aku Mileye." "Kamu selalu Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye. Berapa banyak poin yang kamu miliki?" Quincy sedikit tersenyum, "Kalau begitu aku akan memanggilmu Mileye dan kamu juga bisa memanggilku Quincy." Mileye tiba-tiba bertanya, "Quincy, aku ingat kamu mengatakan itu adalah nama besarmu sebelumnya, bukan?" Quincy mengangguk. Mileye bertanya dengan cepat, "Lalu apa nama panggilanmu?" Quincy tertawa dan berkata, "Fanny. Fanny Kin." Mileye berkedip, "Kalau begitu aku akan memanggilmu Alam Fana, bukan?" Quincy ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku pikir kamu harus memanggilku dengan namaku." Mileye sedikit mengangguk, "Oke. Dengarkan kamu." Quincy tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Mileye. Di tengah jalan, Quincy tiba-tiba berkata, "Baru saja aku melihatmu melemparkan 3 pedang, 1 pedang memotong masa lalu, 1 pedang merenggut masa depan, 1 pedang memotong sekarang, bukan?" Mileye mengangguk, juga minta saran Nona Quincy. Quincy mengangguk, "Aku punya cara untuk membuat 3 pedangmu setidaknya 10 kali lebih kuat." Ekspresi Mileye membeku. "Apakah kamu bermain seperti ini 10 kali?" Quincy berkata dengan serius, "Aku tidak berbohong, karena pemahamanmu tentang ruang dan waktu tidak cukup dalam. Jika kamu memiliki pemahaman yang lebih dalam, kekuatan ketiga pedangmu akan sangat dahsyat." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Aku juga meminta saran dari Nona Qin." Quincy tersenyum dan berkata, "Waktu dan ruang adalah kombinasi dari waktu dan ruang dan di sini, ada ruang dan waktu lampau dan ruang dan waktu sekarang dan masa depan ruang dan waktu dan alasan mengapa ada masa lalu, masa depan, dan sekarang adalah karena ada sungai panjang waktu dan apa esensi sungai panjang waktu mumu." Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Quincy sedikit tersenyum, "Esensi atau waktu dan ruang?" Mileye. Quincy tertawa,
yang disebut sungai panjang waktu itu sendiri dibentuk oleh ruang dan waktu, seperti ayam tua, dari mana asalnya? Keluar dari telur ya, dari mana telur itu berasal? Telur-telur itu diletakkan oleh induk ayam. Apakah kamu mengerti apa yang kumaksud? Mileye. BS Mabu BG.